Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi ini ada informasi yang mengejutkan ya dari salah satu teman dekat Alvin begitu. Jadi di situ kita temukan bahwa sebenarnya apa tujuan Alvin ngebantu Agus ya. Ternyata Alvin itu hanya mau pansos saja begitu. Beralasan semeton ya, kalau kita lihat sekarang Alvin ini lagi sakit-sakitnya juga masih aja ngomel ya. Jadi gimana versi lengkapnya semeton? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kan dulu itu aku anggap dan apa sebagai pahlawan Ya, waktu untuk memperjuangkan investasi bodong betul dan lain-lain. sampai Pak Roy naik-naik itu ya. Ya, kita ikut demo apa segala. Kita support karena apa? Kita melihat support memperjuangkan itu. Tapi kemudian kok kesininya kan malah ambadul istilahnya ya, malah melenceng, malah istilahnya kan malah ngurusin Agus Buta, kemudian malah memperkarakan Novi dan lain-lainnya, yaitu namanya temen ya berubah lah. Cuman yang saya sedih adalah, dulu itu kita itu menganggap Alvin Lim sebagai pahlawan. Benar. Sekarang kita menganggap Alvin Lim itu sebagai candaan. Loh, iya, makanya bercandaan aja, bercanda. Nah, kalau my point of view ini kenapa sih ini memang jadi bisa dibilang kalau ini aku jadi orang tengah ya, saya nggak belain Hotman Paris, aku nggak belain Alvin Lim. Istilahnya keduanya Pak Roy juga kenal. Ya, mereka kedua kenal, cuman kalau dari kacamata saya adalah ini memang Pak Alvin Lim ini, pansos, ya, pansos. Tapi kan kita nggak tahu ketika pansos, karena ada strategi memang bagaimana caranya, kayak contoh ya, tiba-tiba kita itu melakukan namanya apa ya, pendapat orang itu ke kiri semua, tiba-tiba kita ke kanan sendiri gitu. Nah itu kan akan naik juga kan, tapi mendapatkan hujatan ya. Saya nggak tahu itu disengaja atau bagaimana dengan ini kan awalnya kan saling saut-sautan. Nah saut-sautan, makanya saya ngomong pertarungan mereka ini kayak dua orang tua yang kurang masa kecilnya kurang bahagia, itu mereka saling bersaut-sautan. Pertanyaannya mau ngebela yang mana, nggak usah dibela mana-mana, mereka itu sudah punya kaya semua, dan sudah punya duit, ya kita jadi penonton aja kawan-kawan ya. Cuman kalau saya bisa melihat jadi gini, ketika Alvin Lim mengangkat, kenapa sih Alvin Lim, ini opini saya pribadi ya, bisa salah bisa benar ya. Berikutnya adalah ketika saya mengangkat Alvin Lim ini masuk di kasusnya Agus, ini pasti niatnya mau pansos. Ya sama kayak para napas, karena kan kalau ada ini kan, nah tapi kemudian ya gue nggak tahu ya, entah itu karena dipancing sama wartawan atau lagi disuruh atau apalah, Alvin Lim lagi apa ya, ingin flexing teman-teman ya. Jadi kalau Hotman kumpulinnya cincin-cincin bekas di situ ya, cincin-cincin bekas buat dia pakai sendiri, ya namanya orang egois ya, biasalah ya. Kalau Alvin Lim ngumpulinnya rumah, beliin buat istri, ngumpulin mobil, beli buat anak ya. Karena saya sudah tidak merasa butuh cincin atau butuh apapun sebagai simbol status. Karena kita tahu sendiri walaupun memang ke Alvin ini nyentil-nyentil Bang Hotman begitu ya, tapi kita tahu sendiri juga bahwa Bang Hotman juga sebenarnya orang yang berpikir juga ke depannya. Terbukti bukan hanya beliau kumpulkan cincin-cincin, tapi investasinya juga beliau itu luar biasa banyak gitu ya. Jadi intinya semeton, kalau kita mencari kesalahan orang sebenarnya pasti akan kita temukan begitu ya. Tapi entah apa begitu kan yang dalam pikirannya sehingga saling setil begitu ya. Yang menjadi tontonan yang sebenarnya sih kurang bagaimana rasanya begitu. Karena sebelumnya sosok-sosok ini adalah orang yang kita kagumi juga gitu ya. Kita lanjutin semeton. Saya sudah tahu saya kaya ya. Saya anak 9 naga. Jadi ini hanyalah salah satu dari saya punya teman ya. Akhirnya kan semua ngomong, bahkan ngomong yang nggak perlu, yaitu anak 9 naga segala gitu kan. Nah, kan membahas yang di situ-situ juga. Ya, apalagi kan membahas kayak titel selalu ngomong anak 9 naga. Nah, naganya naga mana juga nggak bisa disertifikasi ya. Nah, jadi itu yang menjadi bahan candaan. Apalagi ketika dia belani Agus Buta yang notabene di dalam pertarungan ini menjadi antagonisnya ya kan. Dia akan menjadi malah yang kemudian pemicu raminya lah istilahnya. Terus pemicu raminya adalah saut-sautan antara Hotman Paris dan Alvin Lim. Ya.
akhirnya terjadi apa kan saling pamer harta. Iya. Nah, Ko Alvin Lim di salah satu vlog di YouTube-nya ya, yang saya cuman baca sekilas dan nggak lihat. Kenapa? Karena kalau lihat orang flexing itu enak. Ini orang ya terus terang aja Ko Alvin Lim, satu video Anda flexing punya rumah 30 miliar, punya mobil 3 miliar, itu kalau kamu menunjukkan ke orang miskinnya UMR, ya mungkin itu bermanfaat, bagus ya. Tapi kalau orang-orang yang kaya punya duit apa segala, apalagi yang kelasnya Hotman Paris, jadi ketawain. Iya sih, benar sih. Ya jadi ketawain lah. Lu 30 miliar itu yang ratusan miliar, yang triliun mungkin diem aja kok. Iya sih. Ini punya 35 songgong amat gitu loh. Nah, ya dari situlah raminya. Nah akhirnya kan itu kan ketika basically kan gini ya, masyarakat Indonesia ini kan seneng lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah itu sebenarnya yang terjadi ya. Kalau bener juga sih kalau saling pamer-pameran, sebenarnya orang yang lebih punya harta luar biasa banyak ya ketawa juga gitu kan dengan statement-statement itu. Jadi sebenarnya kalau masyarakat apalagi netizen, lo anak siapa itu nggak peduli ya. Tapi kalau lo sombong, lo angkuh, itu pasti akan dirujak. Nggak peduli lo anak siapa begitu ya, itu netizen ya. Dan ini salah satu pernyataan juga dari kuasa hukumnya Teknopi ya, yang menanggapi juga akhirnya Ko Alvin yang selama ini memang ya kita dengar sih ya, dan kita lihat yang sedikit mengecewakan ya dari hati netizen gitu. Ini dia videonya. Tertuju kepada sebutin Novi dan harta kekayaannya disebutkan dari mana, apakah itu dari hasil pelacur secara tidak langsung kan menyatakan bahwa itu hasil dari sana, walaupun itu pertanyaan, karena itu dipublikasikan, itu jadi bentuknya pernyataan. Kenapa harus mengambil contoh-contoh yang sangat menyakitkan? Publik kan mempunyai persepsi macam-macam. Ada yang bisa mengatakan bisa saja, ada yang mengatakan masa kan begitu. Tapi secara harfiah dia sudah mengarahkan alam pikiran orang ke arah itu, publikasikan dan dipublikasikan ke media dan berdampak kepada dia. Ingat loh, sesuatu yang berdampak kepada dia, kepada publik itu dan namanya termasuk dalam pencemaran nama baiknya. Baik undang-undang ITE juga kena juga di KUHP 3311 juga kena. Nah itu kira-kira. Jadi mari sama-sama kita berpikir equal lah. Jangan terlalu sempit berpikir terus mengambil kepada diri sendiri. Itu kira-kira. Kalau dikatakan masalah Agus melaporkan, saya juga bingung. Apa yang dilaporkan Agus? Menghina di mana ya? Apa disebutkan ini matamu Agus? Kan enggak. Terus kok Agus merasa terhina? Terhina di mananya? Kan saya katakan. Kalaupun katakan seolah-olah, hukum ini enggak loh. Hukumnya harus jelas. Jelas data, jelas fakta, jelas pembuktian, jelas mensrea jelas. Ya kalau hanya samar-samar ya biasa, banyak disamar-samarkan penyinggung-nyinggung pejabat-pejabat ini. Tapi kan nggak bisa dibuktikan secara faktual, gitu. Ini kira-kira. Jadi kalau kita berbicara hukum harus jelas. Bicara hukum, tapi kan akhirnya sepertinya nggak ada yang ngebela Agus sekarang ya, karena yang dekat-dekat sama Agus ini sudah melarikan diri semua ya. Di dalam pokok permasalahan sama Hotman pun macam-macam, dia tunjukkan contoh aja. Nah, kalau mau dipersepsikan sama Hotman tuh, yang masalah bikin gini sama botol tuh, kemana arahnya? Kalau ke arah kan jelek, kan bisa aja kan. Nah, tapi itu kan nggak bisa dibuktikan, botol kok. Nah, contohnya seperti kayak gitu juga si Novi-nya, mau meme kok, kan gitu. Nah, kamu bisa membuktikan, mencontohkan seperti hal kayak gitu, walaupun orang berpersepsi berbeda. Tapi kan nilainya. Nah itu kira-kira. Jadi jangan kita selalu mengambil wah ini udah pasti begini, apalagi menantang. Tapi kalau Novi, saya udah katakan itu kena mensreanya. Namun itu kan semua kita serahkan kepada penyidik. Saya akan memenjarakan Alvin Lim, bukan urusanmu memenjarakan. Saya luruskan walaupun saya kuasa hukumnya Novi. Saya harus luruskan masalah itu, bukan hak urusan Novi untuk memenjarakan. Itu urusan daripada penyidik, kejaksaan dan hakim. Nanti kan di sana akan diuji apakah layak atau tidak. Gitu kira-kira ya. Tapi kan prosesnya sudah berjalan, tapi akhirnya kan si Alvin Lim juga sedang berobat.
asumsi masyarakat menilai bahwa dia akan kabur. Iya. Dengan pemeriksaan nanti di pemanggilan polisi. Gini ya, antara niat untuk Nah itu yang terjadi semeton kemarin ya, dengan pergi berobatnya Alvin Lim ya, netizen beranggapan bahwa dia itu melarikan diri, begitu. Dan tapi akhirnya kan si Alvin Lim juga sedang berobat. Asumsi masyarakat menilai bahwa dia akan kabur gitu. Dengan pemeriksaan nanti di pemanggilan polisi. gini ya, antara niat untuk kabur dengan enggak kan yang tahu kan dia. Betul. Kan gitu. Itu kembali lagi asumsi dan persepsi. Kan gitu ya. Kalau saya tidak mau misperception. Kalau dikatakan Alvin dia mau berobat ke luar negeri, ya kemungkinan dia berobat ke luar negeri sesuai dengan penyakitnya. Oke. Karena itu ungkapan dari dia, saya pengen berobat, saya bukan kabur. Dia nanti ada pembuktiannya. Nah saya minta juga netizen juga jangan terlalu cepat juga memberikan suatu vonis ke luar negeri. Belum tentu juga. Nah ini saya bilang, saya harus luruskan masalah. Benar saya katakan benar, salah saya katakan salah. Jadi saya tidak mengatakan, oh ya benar, Alvin mau kabur. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Saya berbicara, itu kan menurut kita, kan belum fakta. Nah kita lihat nanti perjalanan waktu ini, apakah dia kembali atau tidak. Baru kita bisa akan membuktikan. Tapi saat sekarang ini kan Alvin mengatakan dia mau berobat ke luar negeri. Ya sudah, ikuti aja, memang faktanya dia memang berobat di luar negeri, memang kelihatan. Di rumah sakit ada, saya lihat ada juga selangnya juga saya lihat, infusnya. Ya kita berpikir positive thinking aja lah, gitu loh. Saya nggak mau tergiring dengan netizen. Saya nggak mau tergiring dengan apapun. Saya hanya berbicara fakta dan data. Itu kira-kira di mana-mana pun. Ya. Nah, kadang-kadang saya katakan fakta dan data. Nah itu ya, jangan kompor-komporin tuh ya netizen ya, jangan ya. Kita sih berdoa saja sih, mudah-mudahan cepat sembuh lah, biar cepat diproses laporannya ya. Jadi tapi kurang lengkap sebetulnya kalau kita tidak mendengar salah satu pendapat dari netizen. Ini juga dari orang yang luar biasa ya, A08 apa mungkin namanya. Ini dia videonya. Aduh ampun Novi, muka lu kayak apa sih? Sampai gue mau merak. Keseblak. Keseblak. Lu sebenarnya punya masalah pribadi apa sih sama si Tenovi? Sampai sedendam itu gitu lu sama si Tenovi? Bingung gue. Semua hal yang berkaitan dengan Tenovi lu komentarin, lu gibahin. Iya, Harece aja lu komentarin gitu. Gue liat lu tuh berasa kayak emak-emak lagi nyari putus sambil ngegibah gitu. Iya, memes gitu. Berasa kayak lu punya bibir dua gitu. Iya. Nuduh oplas lah, padahal kagak tahu juga jenis plastiknya apaan yang dipakai. Nuduh permak lah, padahal kagak tahu juga jenis kain apa yang dipakai. Iya, padahal lu juga kagak ngebiayain gitu kan. Kok bisa komentar gitu? Kecuali kalau lu ikut ngebiayain, ngedanain gitu. Mungkin lain soal. Aduh. Ingat, biasanya benci itu dikarenakan cinta yang terpendam yang sulit tersampaikan. Gue sih makin yakin kalau lu tuh sebenarnya tuh memiliki hasrat yang terpendam yang selama ini sulit untuk tersampaikan. Iya, gue sih makin yakin. Mendingan lu ngomong baik-baik deh. Iya, mumpung lu masih ada umur, masih ada sisa napas. Ya setidaknya sebelum ditutup usia, lu sudah pernah menyampaikan apa yang terjadi di belahan hati yang terdalam gitu. Minimal sama-sama tahu lah gitu. Tahu kalau lu tidak baik-baik saja maksudnya. Aduh ampun Keseblak. Emang muka lu kayak apa sih Keseblak? Ada kaca nggak? Kaca. Hati-hati bang, nanti dilaporin tuh. Dia suka laporin kan. Jadi segitu sebetulnya. Jadi kasus ini akan terus berlanjut ya. Kayaknya sih begitu. Karena Agus ini udah hilang nih ya. Kemarin informasi terakhir ada juga dalam video saya ini. Beliau akan pulang ke Aceh gitu ya, dengan atau tanpa uang donasi itu ya, karena donasi ini kan masih terus ini dalam proses begitu ya, apakah diberikan atau
tidak diberikan, atau diberikan tapi sesuai dengan permintaan dari donatur, dan sisanya nanti akan diserahkan kepada orang yang paling dan lebih membutuhkan ya. Jadi segitu semeton videonya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.